Peng King memerintahkan burung phoenix besarnya untuk melesat meluncur ke arah Xiaoyan bersiap untuk menghabisinya. Semua orang dan bahkan Peng Junjie di tempat duduknya yang melihatnya pun spontan menunjukkan ketegangan di masing-masing raut wajahnya. Dengan merasa pasrah kemungkinan Xiaoyan akan menjemput ajalnya kali ini. Namun tanpa diduga, ketika semua orang pasrah akan kondisi Xiaoyan yang akan mokat, Xiaoyan pun di panggung arena tiba-tiba mengumpulkan cahaya hijau nyala api di tangannya. Dengan itu pun secara mengejutkan membentuk teratai api hijau yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah serangan burung phoenix King Saat ketika kedua serangan mengerikan itu saling menghantam, tabrakan luar binasa dahsyat pun segera terjadi di panggung arena pavilion petir dengan serangan burung phoenix King dan teratai api hijau Xiaoyan terjerat satu sama lain untuk berulang kali saling menghancurkan. Ditandai garis-garis kecil yang segera menyebar di TKP kejadian sehingga menyebabkan seluruh penjuru panggung arena pun menjadi sunyi senyap. Mata semua orang pun dengan fokus menatap titik tabrakan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam dapat secara samar merasakan kekuatan energi yang sangat menakutkan. Hantaman kedua serangan itu pun terus berlanjut, dengan teratai api terus berputar, memunculkan cahaya hijau gioknya, membuatnya pun tampak terlihat seperti kristal hijau. Terlepas dari seberapa kuat serangan burung phoenix King serangan itu pun tampak mengalami kesulitan menembus pertahanan teratai api hijau. Sebaliknya serangan burung phoenix besar itu pun perlahan-lahan terus meredup, dengan setelah cukup lama kedua serangan itu saling mengikis satu sama lain. Serangan burung phoenix itu pun tampak mengalami kekalahan saat ia secara bertahap terus melemah di bawah tekanan api teratai api hijau sebelum pada akhirnya menghilang menjadi kehampaan. Sontak saja melihat kekalahan serangan burung phoenix King dari teratai api hijau Xiaoyan, kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh penjuru arena pavilion petir. Dengan masing-masing dari semua orang tak menyangka, serangan yang notabene mengerikan dimiliki King itu memiliki presentasi kemenangan cukup tinggi untuk digunakan memokatkan seorang praktisi. Nyatanya dapat dikalahkan oleh teratai api hijau Xiaoyan yang rumornya belum pernah mereka sekalipun dengar. Bahkan tubuh Peng Junjie yang sebelumnya menegang akibat serangan mengerikan yang dilesatkan King kepada Xiaoyan perlahan menjadi rileks melihat Xiaoyan berhasil mengatasi serangan itu. Dengan matanya menatap teratai api yang perlahan berputar di udara menggunakan raut wajah terkejutnya saat ia tidak menyangka teratai api itu mengandung energi liar dan ganas, sehingga membuatnya pun spontan bertanya-tanya mengenai kemampuan teratai api itu yang apakah dipelajari Xiaoyan secara pribadi. Terlebih lagi ia tak pernah melihat Eolosi bestinya menggunakan kemampuan itu dahulu di mata kepalanya, membuatnya pun merasa tak heran bestinya itu memilih Xiaoyan menjadi muridnya, mengingat bakat kemampuannya yang saat ini menurut pengamatannya terlampau jauh melebihi si Anjim Han Peng. Dan sementara keterkejutan ini masih dirasakan Peng Junjie DKK pada saat ini di TKP panggung arena. King pun masih berdiri di udara kosong, dengan tubuhnya tampak mengalami rasa tremor pasca beradu serangan dengan teratai api hijau Xiaoyan. Tetapi ia mencoba menghilangkan semua hal itu dengan tatapan sanggarnya terus menatap teratai api hijau Xiaoyan yang saat ini masih menggantung di udara. Namun ketika King masih mengamati teratai api hijau Xiaoyan, teratai api itu pun tanpa diduga tiba-tiba menunjukkan pergerakan dengan berputar lebih cepat di udara, sebelum kemudian secara mengejutkan tiba-tiba melesat dengan kecepatan kilat ke arahnya, menyebabkan King pun yang melihatnya spontan menunjukkan kepanikannya. Tapi demikian ia pun mencoba membuang semua hal itu. Dengan segera ia menggerakkan tangannya ke arah burung phoenix besar tanpa sedang memberikan perintah padanya. Membuat burung phoenix pun yang melihat hal ini segera berteriak keras, muncul secepat kilat di hadapannya untuk kemudian membentuk sebuah penghalang cahaya 7 warna yang melingkar dari tubuhnya, membungkus King di dalamnya. Dengan ketika teratai api hijau itu menghantam penghalang cahaya 7 warna, itu pun segera menghasilkan gelombang ledakan yang sangat dahsyat di penghalang cahaya. Saat penghalang cahaya itu pun tanpa diduga dihancurkan, dengan teratai api hijau terus menembus masuk ke dalamnya dan tanpa basa-basi bertabrakan dengan burung phoenix besar King menyebabkan burung phoenix itu pun terpental mundur di udara, mengungkapkan King di belakangnya yang segera melesat menjauh dari burung phoenixnya, mencoba menghindari serangan teratai api hijau Xiaoyan sebelum kemudian kembali lagi mendarat di atas burungnya itu, menggigit jarinya yang menghasilkan tetesan darah jatuh ke tubuh burung phoenix, diikuti juga dengan teriakan kerasnya yang meneriakkan kata garis darah menelan jiwa. Dengan ketika teriakannya itu terdengar, cahaya merah pekat pun tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan dengan cepat melilit burung phoenix pelangi. Saat dalam cahaya merah aneh itu,
Tubuh burung phoenix pelangi pun secara cepat berkurang, yang pada akhirnya itu pun berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh King Er. Dengan ketika cahaya merah itu memasuki tubuhnya pun tiba-tiba mengalami getaran hebat, tanpa diduga memunculkan sepasang sayap phoenix warna-warni yang terbentang di punggungnya, diikuti auranya yang secara bersamaan dengan cepat melonjak, membangkitkan kekuatan bintang 1 dojongnya menjadi bintang 3 dojong, sehingga membuat semua orang yang melihatnya pun spontan terpana dengan tak menyangka atas peningkatan gila kultivasi dari King Er ini. Namun melihat perubahan kultivasi yang dialami King Er, Xiaoyan pun tampak tak mau kalah saing darinya. Saat segera ia memunculkan tawa dinginnya membentuk segel di tangannya, diikuti dengan teriakan kerasnya yang meneriakkan kata api langit 3 perubahan misterius. Dengan ketika teriakannya itu terdengar, aura di tubuhnya pun juga tiba-tiba melonjak pada saat yang sama, meningkatkan kultivasinya yang sebelumnya berada di bintang 1 dojong, kini telah mencapai bintang 2 dojong. Namun ketika mengalami perubahan kultivasinya ini, Xiaoyan pun spontan merasakan keheranan di hatinya. Mengetahui kemampuan api langit perubahan misteriusnya hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuannya hanya dengan 1 bintang. Mengingat ketika ia menggunakannya pada saat kultivasinya berada di tingkat Dahuang, itu tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengerti mengapa kesenjangan antara kultivasi kelas dojong jauh lebih lebar daripada kelas Dahuang, sehingga mbaknya pun tak menyangkal teknik rahasia yang ditunjukkan King Er dalam peningkatan kultivasinya ini masih terlampau cukup jauh dari teknik api langit 3 perubahan misterius yang dimilikinya. Menyebabkannya pun kali ini terus memandang King Er yang kali ini sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warnanya di langit. Namun ketika tatapannya melihat sayap burung phoenix di punggung King Er, ia pun spontan merasa ragu sejenak dengan untuk beberapa alasan yang tak diketahui. Ia pun merasakan perasaan akrab ketika melihatnya. Ketika Xiaoyan masih merasa ragu, King Er pun yang saat ini berada di langit tiba-tiba memunculkan gelombang doki yang segera melonjak keluar dari dalam tubuhnya untuk kemudian berubah menjadi ikon phoenix hitam besar di belakangnya. Dengan matanya menatap secara ganas Xiaoyan dari kejauhan di bawah tekanan energi yang dihasilkannya dari langit, sehingga membuat semua orang yang melihatnya pun masing-masing spontan menunjukkan rasa herannya. Mata Xiaoyan pun menatap tajam pada ikon phoenix besar hitam itu yang kali ini sekujur tubuhnya dipenuhi energi liar. Namun ketika Xiaoyan masih mengamati ikon phoenix hitam itu, King Er pun tanpa diduga tiba-tiba mengangkat tangannya menunjuk jarinya ke arah Xiaoyan, diikuti teriakan kerasnya yang meneriakkan kata ikon suci setan phoenix menelan langit dan bumi. Dengan ketika teriakannya itu terdengar, ikon phoenix di belakangnya pun tiba-tiba mengeluarkan teriakan kerasnya ke langit, mengepakkan sepasang sayapnya yang sangat besar, membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Saat itu pun melesat dengan kecepatan kilatnya ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan pun tak hanya diam pasrah menerima serangan ikon phoenix hitam itu. Dengan segera ia memunculkan api tulang dinginnya yang segera melonjak keluar dari tangannya. Tetapi ketika Xiaoyan hendak melakukan sesuatu, entah itu membentuk pertahanan energi, ia pun tanpa diduga tiba-tiba merasakan gelombang energi dari cincin penyimpanannya. Saat itu berasal dari sebuah botol giok mengandung tetesan darah mayat misterius suku Phoenix Iblis Surga yang pernah didapatkannya waktu itu, sehingga membuatnya pun kali ini sontak menunjukkan keterkejutannya dengan merasakan ikon phoenix hitam yang dimunculkan King Er itu saling bersinergi satu sama lain dengan tetesan darah di dalam botol giok itu, yang menyebabkannya pun spontan tercengang mengetahui King Er ternyata merupakan seorang anggota dari suku Phoenix Iblis Surga. Bahkan bukan hanya Xiaoyan yang terkejut akan identitas asli King Er ini yang ternyata anggota dari suku Phoenix Iblis Surga. Peng Junje yang duduk santai di kursinya pun juga menunjukkan hal yang sama. Dengan matanya segera beralih ke arah Lei Junje saat dia tak menduga wanita jutek yang dilawan Xiaoyan itu ternyata seorang anggota dari suku Phoenix Iblis Surga. Membuatnya pun tak heran Lei Junje harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Mendengar ini, Lei Junje pun menyeringai di balik kebanggaan yang terpancar di raut wajahnya sembari tatapannya melihat Xiaoyan di panggung arena dan melontarkan pujian padanya yang menurutnya seorang pemuda yang bukan kaleng-kaleng dapat memaksa King Er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Tetapi demikian ia pun merasa tindakan yang dilakukan Xiaoyan itu terkesan terlalu barbar, yang membuatnya pun sedikit mengingatkan Peng Junje untuk tak boleh gegabah atas tindakan Xiaoyan itu, mengingat jika sesuatu terjadi pada King Er, kemungkinan suku Iblis Surga yang notabene merupakan suku terbarbar di paksi binatang ajaib tak akan tinggal diam, menyebabkannya pun sedikit memberikan sarkasan pada Peng Junje untuk tak menimbulkan masalah apapun terhadap sukunya itu, yang kemungkinan saja akan mengakibatkan malapetaka terjadi pada pavilion bintang jatuhnya.
Mendengar ini, Peng Junje pun merasakan ancaman di balik kata-kata yang disebutkan Lei Junje, tetapi ia hanya menanggapinya secara santuy dan bilang selagi pertarungan keduanya belum berakhir, kemungkinan pemenang dalam buah kuantam ini belum ditentukan, terlebih lagi tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Dan sementara perdebatan ini masih terjadi di antara Peng Junje dan Lei Junje, pada saat ini di TKP panggung arena, Xiaoyan pun merasakan perasaan tak nyaman di hatinya, mengetahui identitas asli King Er yang merupakan anggota suku Phoenix Iblis Surga, sehingga membuatnya pun spontan melontarkan kutukan keras pada wanita jutek itu. Tetapi ketika Xiaoyan baru saja melontarkan kutukan kerasnya ini, ia pun tanpa sadar terus merasakan getaran gelombang darah milik mayat suku Phoenix Iblis Surga di dalam botol giok di cincin penyimpanannya, sehingga mbaknya pun tak pernah berharap bahwa darah yang telah dimurnikannya itu akan bertindak dengan cara yang tak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Phoenix Iblis Surga. Hal ini pun lantas membuat Xiaoyan terus memunculkan kekuatan spiritualnya yang berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, mencoba untuk menyembunyikan darahnya itu, dikarenakan ia merasa jika King Er mengetahui bahwa ia memiliki darah dari suku Phoenix Iblis Surga di tangannya, kemungkinan dapat dipastikan itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Oleh sebab itu, menghadapi serangan ikon Phoenix hitam, ia pun segera memunculkan gerakan 3000 petirnya yang cepat jurik menghilang dari TKP-nya, dengan ketika tubuh Xiaoyan baru saja menghilang dari TKP-nya. Serangan cahaya aneh dari burung Phoenix pun segera menghantam lantai panggung arena dengan ledakan yang sangat dahsyat. Saat itu pun membentuk sebuah lubang yang dalam di panggung arena, diselimuti benang api hitam pekat yang membakar di sekitar lubang. Pasca Xiaoyan menghindari serangan ikon Phoenix hitam itu, ia pun mengungkapkan tubuhnya di udara, dengan matanya secara tajam perlahan menatap pada benang api hitam yang mengitari lubang itu. Saat ini pun membuatnya merasakan bahaya di dalam hatinya ketika melihat api aneh itu, sehingga menyebabkannya pun bertanya-tanya mengenai api macam apa ini. Mengingat ia merasa api itu bukanlah semacam nyala api surgawi, dikarenakan jika api hitam itu merupakan sebuah api surgawi, itu kemungkinan akan menimbulkan kontak pada api surgawi yang dimilikinya.